Cara kerjanya robot itu gimana? Dengan manusia, dengan dokter, kombinasi gimana? Kombinasi, jadi sebenarnya si robot ini dia ngasih tahu kita kira-kira kita mau setting hasil akhirnya, pemasangan implannya atau pennya gitu seperti apa gitu, berapa derajat, kira-kira. Jadi dia bisa baca untuk namanya tensioning dari soft tissue-nya gitu, itu semua bisa dibaca sama robotnya. Jadi itu membantu untuk kita making decision gitu. Decision ini terlalu tight nggak? Jadi kalau misalnya terlalu tight itu kan kaku jadinya. Benar. Atau enggak dia terlalu loose, orangnya jalan tuh kerasa goyang gitu, kerasa nggak stabil. Ya, justru itu keunggulannya di robot ini. Jadi kita bisa tahu namanya tensioningnya lah gitu. Lebih membantu kita ke arah situ. Nah selain itu memang kita kepingin tuh, tadi kan saya cerita kalau misalnya namanya lutut itu nggak ada yang benar-benar tegak lurus gitu. Betul. Jadi kita kepingin 1 derajat, 2 derajat ya mungkin agak sedikit miring gitu ya. Itu kita bisa setting di robot. Jadi kita kepingin tuh jadi setelah operasi kita matching sama kondisi fisiknya si orang, kondisi anatominya sebelum dia terjadi namanya artritis ini. Artritis itu apa, Dok? Artritis pengapurannya itu. Oh, pengapuran. Jadi kita bisa mengembalikan restorasi ke anatomi yang awalnya gitu. Welcome to Healthy Talkie. Hari ini kita mau bincang-bincang dengan Dr. Paulus, dokter ahli ortopedi ya. Dokter yang sudah lama berkecimpung di dunia ortopedi dan salah satu dokter top dan paling ramai di Mandaya Royal Hospital. Dok, kenapa sih kalau orang tuh semakin tua itu lutut tuh semakin sakit ya, Dok ya? Iya, sebenarnya kita bilang faktornya mungkin banyak ya. Jadi namanya lutut ini kan memang sebagai penopang ya, kita jalan, kita aktivitas sehari-hari, setiap hari kan pasti dipakai lutut gitu. Lututnya dipakai, mau naik tangga, mau kencing aja juga gitu ya. Ada beban, jadi biasanya tuh karena kita pakai ada namanya wear and tear gitu ya. Jadi ada pelan-pelan ya dia mungkin ada namanya makanya proses degeneratif ini. Ya terutama kalau misalnya mungkin ada faktor resiko lain, misalnya agak gemuk gitu ya pasiennya. Kemana-mana kan berarti bebannya ke makin bantalan berat, ini ke bantalan ini agak lebih berat. Kedua mungkin ada faktor yang genetik lain, misalnya dari lututnya dia agak sedikit bengkok gitu ya dari awal gitu, dari mudanya misalnya gitu agak sedikit O biasanya gitu, atau enggak mungkin jadi agak sedikit X juga bisa. Ya terus terang nggak ada yang namanya benar-benar lurus 100% gitu, jarang lah gitu, 15% aja dari total populasi. Ya jadi karena dia ada beban terus di satu sisi terus ya akhirnya kecepatan dia regenerasi sama kecepatan kita pakai rusak lebih cepat pakai rusaknya. Akhirnya makanya kayak kita bilang tipis gitu, jadi rusak, akhirnya ya nempel lah. Kalau misalnya di foto itu celah sendi antara tulangnya itu akhirnya kelihatan dempet gitu. Dempet ya. Itu kan ada di antara ini kan ada minyak ya, Dok ya. Kalau semakin tua itu minyaknya semakin berkurang atau gimana ya, Dok? Itu sebenarnya ada namanya meniskus. Meniskus itu jadi kayak model shock breaker-nya. Shock breaker, jadi maksudnya kita ada beban lutut itu tulang nggak langsung hantam sama tulang gitu. Kita lompat misalnya gitu atau kita lari itu dia nggak langsung tulang langsung ketemu tulang. Jadi kalau misalnya overtime gitu si bantalannya ini yang menipis, akhirnya ya memang kena dia mulai gesek akhirnya abis gitu. Ya mungkin makanya lebih sering memang ya pada orang-orang yang ada usia lebih tua lah gitu. Lebih tua ya. Karena tadi karena menipis itunya. Kan dia overtime pelan-pelan, dia nggak tiba-tiba. Oh iya paham. Jadi memang tadinya tebel, dengan waktu lama-lama dia menipis gitu, Dok ya? Iya, dia kan sobek. Tear and wear itu sebenarnya kan kita misalnya pakai barang gitu ya, pasti ada namanya tear and wear gitu kan, rusak mulai mungkin baret gitu ya. Tapi bantalan di tubuhnya manusia ini kan dia benda hidup.
Benda hidup dia ada namanya potensi regenerasi gitu. Regenerasi maksudnya bisa healing kayak healing, kita kulit gini, luka barat gitu. Barat terus bisa misalnya nutup. Iya, nutup. Kan ada healing, maksudnya itu regenerasi. Terus kenapa kebanyakan ibu-ibu ya dok yang kena lutut ya? Kalau laki-laki kan katanya prostat ya. Kalau wanita tuh lutut ya. Kenapa ya dok? Ya kalau misalnya itu memang genetik lah biasanya genetik. Ya. Dari salah satu faktor resikonya memang ya secara demografik lah gitu ya. Itu memang lebih banyak perempuan. Ya kenapanya sebenarnya itu nggak bisa kita jelaskan masih dengan ilmiah. Tapi itu ada suatu namanya risk factor aja gitu. Faktor resiko. Faktor resiko ya. Itu kan katanya makan apa ya, glukosamin atau apa, sekarang vitamin D gitu ya. Biasanya sih kalau misalnya untuk yang lututnya suplemen ya, kita bilang tadi glukosamin, ada kondroitin. Sekarang sih banyak kayak macamnya, ada kolagen juga gitu. Kolagen ya pernah saya dengar. Ya itu semua kita bilang suplemen. Jadi untuk tambahan lah gitu, sebuah tambahan makanan gitu. Ya itu terus terang tidak ada satupun yang masih kita bilang pasti terbukti gitu ya. Cuman di sebagian ada orang yang dia merasa terbantu dengan minuman suplemen-suplemen seperti ini. Ya, ada yang sebagian orang ya dia minum bertahun-tahun juga nggak ada efek. Nggak ada efek. Ya jadi makanya kita nggak bisa bilang ini ya. Mungkin tetap ada manfaatnya gitu ya. Cuman terus terang tidak mutlak. ya dari jurnal tuh nggak ada yang menyatakan vitamin apa gitu lebih unggul gitu dari suplemen makanan lainnya gitu. Iya, kalau orang sudah usianya di atas 60 gitu dok ya, itu katanya udah nggak boleh lari ya dok. Itu benar Pak Bu? Ya itu sebenarnya karena impactnya gitu. Cuman kalau misalnya memang orang ini memang pelari gitu ya dari mudanya dia udah lari terus gitu. Konstan, udah ngelatih kan berarti otot-ototnya kan udah terbangun. Sudah terbangun benar-benar. Itu dia sebenarnya masih nggak ada masalah gitu, boleh aja lari masih. Ya cuman kan justru dia nggak lari dia ngerasa jadi sakit tuh. Kalau misalnya udah yang pelari, udah pelari ya. Dari usia 20-an gitu udah lari terus gitu. Sekarang usia 60 disuruh wah jangan lari nih nanti dengkulnya kena gitu. Orangnya malah stres ini tuh malah mungkin jadi sakit. Jadi sakit gitu ya. Kan dia nggak ngelatih ininya lagi, ototnya lagi. Nah, cuman memang namanya olahraga lari itu memang salah satu kita bilang ada high impact. Jadi high impact tuh jadi pas kita lompat, ada sedikit lompat kan kalau bisa kita ganti kakinya itu dia kena hantaman lah gitu. Jadi ada lebih impact ke lututnya. Kalau naik sepeda gimana dok? Usia 60 tahun tuh main sepeda itu ada yang dianjurkan, ada yang bilang jangan gitu. Bingung karena dianjurkan jadi dia melatih kan. Tapi ada yang bilang jangan karena ada tekanan. Justru mestinya itu memang yang boleh dilakukan. Karena namanya sepedaan atau nggak mungkin berenang itu suatu aktivitas yang kita bilang low impact. Ya low impact jadi ototnya kita bikin kerja tapi dia sebenarnya beban ke lututnya sendiri minimal lah gitu. Oke. Jadi boleh lah ya. Boleh. Kalau berenang ya apalagi yang udah ada sakit lututnya gitu. Ya memang jangan lari gitu. Jangan pakai misalnya jalan kaki pagi gitu ya. Kalau menurut saya sih itu kadang karena jalan kaki terlalu banyak jadi inflamasi malah jadi meradang sakit. Wah, ini saya baru belajar juga nih karena katanya kalau di usia 50 ke arah 60 ya kalau udah mulai ada sakit-sakit jangan lari tapi jalan. Nah, malah kalau sepeda malah dianjurkan ya. Minimal sepeda statis lah ya. Jalan itu kalau saya sudah memang ada sakit lututnya dia bukannya nggak boleh jalan gitu. Jalannya tetap jalan tapi maksudnya jangan kita pakai yang over. Jangan kita pakai buat yang jadi olahraganya kan kita pasti selalu kepingin agak lebih gitu ya namanya olahraga ya. Dokter ini kan dikenal sebagai dokter spesialis lutut ya. Perjalanannya gimana sampai menjadi spesialis lutut ini? Ya kalau misalnya kita tuh sekolah kan untuk jadi dokter kan ya masuk fakultas kedokteran dulu. Iya, betul. Selesai jadi dokter umum kan baru kita ambil namanya spesialis gitu ya. Iya. Habis ambil spesialis itu ada namanya memang kita ambil subspesialis. Subspesialis itu jadi kita lebih mengkhususkan diri lagi lah. Jadi, namanya ortopedi itu sebenarnya kan dari leher ya, dari cervical gitu kita bilang. Sampai ke anggota gerak yang ya tangan kaki gitu. Ya itu kan semua banyak, ada elbow, ada shoulder gitu ya, ada lutut, ada panggulnya gitu, ada spine gitu. Mungkin yang anak-anak juga ada yang namanya untuk tumor gitu ya. Nah, itu semua
ya ada yang mengkhususkan diri lagi gitu. Jadi dia bukan ortopedik umum lagi, jadi dia ortopedik umum biasanya untuk kayak trauma aja gitu. Nah, tapi yang biasanya yang ada kayak kita bilang khusus lah ya. Jadi misalnya kayak anak-anak itu kan banyak kelainan anak-anak gitu. Jadi ada yang mengkhususkan diri untuk lebih ke anak-anak gitu. Atau enggak yang khusus mungkin yang di bahu sama elbow gitu. Nah ini kebetulan saya ngambilnya yang untuk lutut sama panggul. Ambil subspesialisnya di Indonesia atau? Untuk subspesialisnya di Surabaya. Cuman ya memang kan kita ada kayak namanya rotasi gitu ya. Rotasi itu kita jadi spesialis itu dikirim juga sebenarnya ke negara-negara lain gitu. Jadi untuk kayak kita belajar dari ya pengalaman negara lain. Dokter Paulus ini salah satu dokter yang cukup sukses menangani lutut nih. Itu cerita itu benar ya? Ya, kalau misalnya untuk yang di sini ya kebetulan memang kita dapat support dari rumah sakit juga. Ya saya yang dipercaya untuk yang lebih ke lutut lah gitu. Lutut Dan ada teknologinya robotik itu gimana itu dok? Ya jadi kalau misalnya ini dengan kemajuan teknologi saat ini ya kita ada robot lah gitu untuk membantu kita untuk operasi ya terutama yang kita bilang untuk total knee sama uni knee. Itu cara kerjanya robot itu gimana? Dengan manusia, dengan dokter, kombinasi gimana? Kombinasi, jadi sebenarnya si robot ini dia ngasih tahu kita kira-kira kita mau setting hasil akhirnya, pemasangan implannya atau pennya gitu seperti apa gitu, berapa derajat, kira-kira. Jadi dia bisa baca untuk namanya tensioning dari soft tissue-nya gitu, itu semua bisa dibaca sama robotnya. Jadi itu membantu untuk kita making decision gitu. Decision ini terlalu tight nggak? Jadi kalau misalnya terlalu tight itu kan kaku jadinya. Benar. Atau nggak dia terlalu loose, orangnya jalan tuh terasa goyang gitu, terasa nggak stabil. Ya, justru itu keunggulannya di robot ini. Jadi kita bisa tahu namanya tensioning-nya lah gitu. Lebih membantu kita ke arah situ. Nah, selain itu memang kita kepingin tuh, tadi kan saya cerita kalau misalnya namanya lutut itu nggak ada yang benar-benar tegak lurus gitu. Jadi kita kepingin 1 derajat, 2 derajat ya mungkin agak sedikit miring gitu ya. Itu kita bisa setting di robot. Jadi kita kepingin tuh jadi setelah operasi kita matching sama kondisi fisiknya si orang, kondisi anatominya sebelum dia terjadi namanya artritis ini. Artritis itu apa dok? Artritis pengapurannya itu. Pengapuran. Jadi kita bisa mengembalikan restorasi ke anatomi yang awalnya gitu. Ya kalau misalnya kita kembalikan ke anatomi yang awalnya ini biasanya pasien itu makanya jadi dia lebih cepat untuk recovery. Yang pertama, yang kedua dia ngerasa lebih feel natural gitu, feel natural knee-nya gitu. Oke dok, pertanyaan terakhir dok. Ini kan dokter sudah banyak menangani pasien ya. Kira-kira bagaimana ketika dioperasi itu terus dia bisa langsung jalan atau perlu waktu yang lama? Ya jadi biasanya sih kalau misalnya makanya kita kepengennya kan namanya orang operasi kita tahu lah itu namanya pasti nyeri gitu ya. Nyeri. Sama ada luka gitu ya. Betul. Justru gimana sih supaya experience-nya tuh orang habis operasi dia bisa langsung jalan gitu kan. Hari kedua lah mungkin ya. Jadi hari pertama ya mungkin ada efek bius. Ya mungkin kita bilang latihan tetap, tapi di tempat tidur biasanya. Digerak-gerakan aja. Gerakan. Ya, tapi untuk hari kedua biasanya kita bantu dengan ada fisioterapi juga gitu. Pakai tongkat gitu ya. Biasanya tongkat kalau misalnya orang tua tuh nggak bisa yang di ketiak gitu, agak susah dia. Jadi memang mesti yang kayak model jemuran gitu ya. Pakai gitu ya. Nah, jadi dia supaya seimbang, bisa mulai jalan, seimbang supaya nggak sampai jatuh lah gitu ya. Mulai nginjek full boleh, tapi ya itu disesuaikan sama kondisinya pasiennya gitu. Kekuatan power ototnya gimana kan gitu ya. Hari kedua mungkin sudah mulai bisa, cuman ya untuk sampai ke situ kan kita mesti memang ngasihin obat-obatan gitu untuk supaya nyerinya ya nggak kerasa lah gitu. Selain itu ya memang ada kayak model fisioterapi yang mulai mungkin dikasih kompres dingin gitu ya. Terus ya dilatih lah, ada yang kayak gerakan segala supaya nggak kaku gitu. Ya jadi sebenarnya kita mulai ngelatih ototnya ini nggak mesti setelah operasi aja. Jadi sebelum operasi pun
sebenarnya saya encourage pasiennya saya mungkin dia mau kayak sepedaan dulu gitu. Kenapa enggak gitu? Oh, ya, memang dianjurin ya. Soalnya ototnya itu tetap kan kita yang pakai gitu. Jadi penggeraknya itu tetap ototnya kita. Iya. Ya, jadi yang kita operasi ini kan kita bilang fondasinya aja sebagai ototnya. Ototnya penggeraknya tetap yang nggak diapa-apain gitu, tetap yang asli gitu. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman supaya bisa menjaga kaki itu tetap kuat gitu, Dok? Ya, kalau saya sih berpendapat ya, namanya manusia itu kalau misalnya kita hidup itu harus motion gitu kan, bergerak gitu. Bergerak. Jadi begitu kita stop bergerak, itu sebenarnya kita pasti dropnya cepat gitu loh. Apalagi pada orang tua gitu. Misalnya kita, ada jatuh misalnya gitu, jadi nggak bisa gerak gitu kan. Itu kan pasti ngedrop banget gitu, kondisinya cepat turun. Betul. Apalagi mesti tiduran, nggak banyak gerak gitu ya, banyak tiduran itu pasti kondisinya cepat turun gitu. Banyak jadi penyakit macam-macam ntar keluar gitu. Nah justru makanya sebelum seperti itu kita memang encourage, justru semakin tua tuh bukan berarti kita banyak diemnya nonton TV gitu ya, duduk-duduk gitu. Mesti jadi banyak gerak gerak justru. Dari awal ya kita encourage seperti itu. Kira-kira dokter mau sampaikan sesuatu kepada pemirsa YouTube Healthy Talkie ini? Ya, mungkin tips ya pertama kita jaga berat badan kita, jadi supaya beban di lututnya kita ini kan nggak terlalu over lah gitu ya. Ya yang kedua mungkin tetap itu kita latih otot-ototnya kita dengan cara tetap bergerak, terutama yaitu yang non impact lah, low impact. Jadi seperti berenang atau memang bersepeda. Ya yang ketiga ya mungkin tetap ada namanya asupan ya, makanan gitu. Ya mungkin tetap yang kita bilang jangan over. Soalnya itu kalau over kan lemak-lemak apalagi gitu ya itu jadi gemuk gitu. Ya mungkin jadi semakin kita ada usia justru sebenarnya kita kepengennya nggak terlalu gemuk gitu. Ya jadi jaga berat badannya kita tuh seideal mungkin lah gitu. Ya justru di situ kuncinya untuk mungkin bisa long life dan sehat lah gitu. Kuat, Oke, terima kasih Dr. Paulus atas insight-nya. Semoga kita banyak belajar. Terima kasih Dr. Paulus ya. Mari.